Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum perdata progres 5 yang disusun oleh Sofi Yulianti 181000154, Nurulan dari Hidayat Putri NPM 181000156, dan saya Kisti Maulidia NPM 181000155. Kontrak di bawah segel. Sebuah dokumen menjadi akta apabila ditandai, ditandatangani, sealed atau disegel. Yang ketiga, delivered, yang disebut pengiriman. Nah, ketika akta ditandatangani, disegel, dan disampaikan, itu dieksekusi. Escrow adalah akta yang dilaksanakan dengan syarat tidak boleh beroperasi sampai suatu kontingensi tertentu terpenuhi. Misalnya terjadi peristiwa tertentu atau berakhirnya suatu periode waktu. Nah, perbuatan terdiri dari dua jenis. Yang satu, pemungutan suara akta yang hanya ada satu pihak, misalnya akta atau hadiah. Atau yang kedua, perjanjian di mana terdapat dua pihak atau lebih. Suatu akta tunduk pada batasan jangka waktu yang lebih lama dan membuat pertahanan tambahan tertentu tersedia. Yang pertama, bukan ex factum. Yang kedua, estoppel dengan perbuatan. Yang ketiga, merger. Akta harus digunakan untuk memberikan atau menciptakan kepentingan hukum tertentu atas tanah untuk mentransfer kapal Inggris atau bagian apapun di kapal Inggris. Kontrak tertulis. Konsekuensi jika tidak tertulis berbeda-beda. Kontrak yang batal jika tidak dalam bentuk tertulis yang benar meliputi 1. Tagihan penjualan dan sewa beli atau perjanjian kredit konsumen lain yang diatur jika tidak dalam bentuk tertulis menurut undang-undang. Lalu kontrak untuk penjualan atau disposisi tanah lainnya. Di sisi lain, ada kontrak seperti Bill of Exchange yang definisinya oleh Bill of Exchange Act 1882 S31 sebagai perintah tanpa syarat dalam tulisan. Jika tidak secara tertulis, masih berlaku sebagai kontrak sederhana. Kontrak tertulis dapat diberlakukan dan dibuktikan dalam kontrak dibuktikan dengan tertulis. Beberapa kontrak harus dibuktikan secara tertulis. Jika tidak ada cukup bukti, maka kontrak tidak akan diberlakukan di pengadilan. Sejak Undang-Undang 1989, satu-satunya contoh penting kontrak jaminan. Kontrak jaminan dan perbedaannya dengan kontrak ganti rugi. Ada perbedaan penting antara jaminan dan ganti rugi. Yang pertama, jaminan adalah kontrak untuk menjawab hutang, wan prestasi, atau keguguran pihak lain berdasarkan status of fraud 1677 S4 tanggung jawab utama. Yang kedua, ganti rugi itu sendiri merupakan asumsi tanggung jawab utama. Sebagai kewajiban utama, ganti rugi tidak perlu dibuktikan secara tertulis. Jaminan membutuhkan memorandum tertulis dengan dua pengecualian. 1. Pertimbangan tidak perlu dinyatakan dalam memorandum seperti di bawah Mercantile Law Amendment Act 1856. Yang kedua, tidak perlu ada memorandum yang jaminannya merupakan bagian dari transaksi yang lebih besar. Misalnya jaminan yang diberikan oleh agen del creditor. Kontrak tidak dapat diberlakukan karena kekurangan niat untuk menciptakan hubungan hukum. Dalam kehidupan modern, kontrak dapat muncul dengan banyak cara lain. Yang pertama, berdasarkan tingkah laku kontrak disepakati segera setelah uang dimasukkan ke dalam mesin tiket otomatis. Penawaran dibuat saat pemilik mesin menyatakan siap menerima uang. Penerimaan terjadi ketika pelangganan memasukkannya uang ke dalam slot. Tidak ada konsensus antara proprietor dan pelanggan. Yang kedua, berdasarkan hukum The Sale of Goods Act 1979 S82 menyatakan bahwa jika ada kontrak untuk penjualan barang, lihat 12/9 di mana tidak ada harga yang disepakati, pembeli harus membayar secara wajar harga. Ini adalah salah satu dari banyak kasus di mana hukum mengintervensi dan mengambil alih tangan para pihak. Yang terakhir, dengan kesimpulan contoh House of Lords memutuskan bahwa mereka memiliki dampak dari masuknya mereka ke perlombaan dan berjanji untuk terikat oleh aturan-aturan ini untuk saling mengenal. Sudah cukup, saya pikir, untuk menciptakan kewajiban kontrak untuk melepas tanggung jawab itu, kata Lord Herschel. Pengetahuannya tentu saja adalah bahwa semua pesaing telah mengikuti klubiah untuk
mematuhi peraturan. Tidak berarti satu pesaing mengetahui keberadaan atau identitas pesaing lainnya. Elemen klasik dari sebuah kontrak. Yang pertama ada penawaran, penerimaan, penghentian penawaran, dan pertimbangan. Perbedaan antara penawaran umum dan khusus. Penawaran yang valid memiliki karakteristik tertentu. Kepastian sebuah janji untuk membayar ekstra 5 euro atau untuk membeli kuda lain jika seekor kuda terbukti beruntung bagi saya terlalu samar untuk dijadikan tawaran. Yang kedua, komunikasi tawaran harus dikomunikasikan kepada penerima penawaran sebelum dapat diterima. Perbedaan penawaran dari undangan untuk memperlakukan dan pernyataan niat. Cara dan komunikasi penerimaan tunduk pada kualifikasi berikut. Penerimaan dapat dilakukan dengan cara apapun asal dikomunikasikan kepada pihak pemberi penawaran. Yang pertama, cara penerima yang ditentukan mungkin saja pihak pemberi penawaran, yang menurut persyaratan penawarannya bersikeras pada penerimaan dengan cara tertentu, berhak untuk menegaskan bahwa ia tidak terikat kecuali penerimaan diberlakukan atau dikomunikasikan dengan cara yang tetap. Penerimaan dengan perilaku positif. Penerimaan harus aktif. Tawaran melalui surat yang berisi kata-kata, "Jika aku tidak mendengar lagi, aku akan menganggap kuda itu milikku. Tidak mampu dengan sendirinya." Harus ada tindakan positif dari penerima penawaran. Penerima barang yang tidak diminta dapat diberlakukannya sebagai hadiah kecuali jika pengirim mengambilnya dalam jangka waktu terbatas. Si menawar di lelang, memasukkan koin ke dalam mesin slot, pajangan barang di etalase toko dengan harga pasaran dan harga yang tertera pada barang dalam katalog. Yang pertama, penawaran di lelang. Analisis yang tepat dari kompleks hubungan ini ke dalam penawaran dan penerimaan klasik dengan pertimbangannya yang dapat diidentifikasi tampaknya menghadirkan kesulitan, tetapi kesulitan yang sama ini ada dalam banyak situasi. Ditarik kembali setiap saat sampai jatuhnya palu menandakan penerimaan juru lelang. Yang kedua, memasukkan koin otomatis. Penawaran dibuat ketika pemilik mesin menyatakan siap menerima uang. Penerimaan terjadi ketika pelanggan memasukkan uangnya ke dalam slot. Tidak ada konsensus antara pemilik dan pelanggan. Yang ketiga, memajang barang di etalase toko Sengan of Goods Act 1979 menyatakan di mana tidak ada harga yang disepakati, pembeli harus membayar secara wajar harganya. Ini adalah salah satu dari banyak kasus di mana hukum mengintervensi dan mengambil alih tangan para pihak. Dan yang keempat, harga yang tertera pada barang dalam katalog. Katalog atau daftar harga yang mengiklankan barang untuk dijual. Sekarang akan dijelaskan oleh Novi Yulianti. Harus dikomunikasikan karena sampai penerima penawaran benar-benar menerima pencabutan. Dia berhak untuk menerima. B. Komunikasi tidak langsung, penerima penawaran mengetahui tentang pencabutan yang tidak dapat dia terima di kemudian hari. Meskipun dia mendengarnya, hanya secara tidak langsung. Misalnya, yang dapat diandalkan bahwa pihak pemberi penawaran telah setuju untuk menjual tanah tersebut kepada penerima penawaran lain. Efek dari tunduk pada kontrak. Tawaran balik penerimaan yang memperlakukan persyaratan baru adalah tawaran balik yang menolak tawaran asli pada tidak pasti. Jika ketentuan kontrak terlalu kabur, kontrak akan gagal karena ketidakpastian. Misalnya, penjualan PAN dengan syarat sewa beli terlalu kabur karena ada beberapa jenis syarat sewa beli. Tidak ada kontrak untuk membuat kontrak.
Tawaran balik penerimaan yang memberlakukan persyaratan baru adalah tawaran balik yang menolak tawaran asli dan menyebabkan tidak berlaku lagi. Satu perusahaan membuat penawaran dengan menyertakan persyaratan standarnya. Perusahaan penerima penawaran menerima tawaran ini dengan melakukan kontrak. Belakangan muncul masalah yang menerapkan persyaratan standar. Secara teknik, perusahaan penerima penawaran dengan mengubah persyaratan membuat penawaran balasan yang diterima oleh kinerja. Satu, dan penerimaan tender akan kontrak. Dua, penawaran tetap, misalnya tender untuk memasok barang sesuai kebutuhan, dan di sini penawar harus menyediakan sebagaimana dan bila disepakati kapanpun pesanan dibuat, tetapi dia tidak dapat memaksa sama sekali untuk membuat pesanan. Perbandingan buku William. Satu, bentuk kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu selama pihak-pihak akan bersepakat melakukan komunikasi. Sebuah kesepakatan dibuat secara tertulis atau secara lisan atau disimpulkan secara logis berdasarkan data tindakan masing-masing pihak dan situasi atau keadaan lingkungan kasus tersebut atau gabungan dari cara-cara di atas. Tawaran dan penerimaan. Untuk mengetahui apakah kesepakatan telah dicapai oleh masing-masing pihak sejumlah negosiasi biasanya dianalisis menjadi tawar-menawar dan persetujuan. 3, pelanggaran kontrak. Ketika salah satu pihak mengabaikan atau menolak mematuhi salah satu atau beberapa kewajiban atau menolak hukum untuk mematuhi salah satu atau beberapa kewajiban kontrak, maka terjadi pelanggaran kontrak. Pelanggaran oleh satu pihak memberikan hak gugat memperkara kepada pihak yang lazim bagi pelanggaran kontrak adalah ganti rugi setara dengan posisi yang akan didapatkan seandainya tidak terjadi pelanggaran kontrak. Min 1.000 euro dari B untuk digunakan dalam bisnisnya dan mengatakan bahwa jika bisnisnya bagus, dia akan membayar 1.200 euro dalam waktu 1 bulan. Dia memiliki bulan yang sangat menguntungkan tetapi menolak untuk menepati janjinya. Bisakah B memaksakannya? Terhadap kegagalan A untuk memenuhi perikatannya, harus terlebih dahulu ditentukan kapan dia berada dalam keadaan prestasi. Dalam hal tenggang, waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu diperingatkan supaya dia memenuhi prestasinya dan bagaimana cara memperingatkan si A agar memenuhi prestasinya, yaitu dengan cara surat tertulis atau somatik sebagaimana diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang isinya mengatakan bahwa si A wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu si A tetap tidak memenuhinya, debitur nyatakan telah lalai atau prestasi. Pasal 1238 KUH Perdata dikutip sebagai berikut. Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Di samping pemenuhan utang pokok, menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhi suatu perikatan baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tanggung waktu yang telah dilewatkan untuk melindungi kepentingan hukum si B. Setelah somati diabaikan dan tidak ditanggapi dengan serius, maka hukum menentukan hak B menggugat A di forum memiliki daya paksa, yaitu dengan suatu putusan. Dalam forum pengadilan kasus perdata, kebenaran material diutamakan dengan pengertian bahwa pembuktian memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Dengan berpegang pada prinsip dalam pasal 1865 KUH Perdata, setiap bahwa ia mempunyai suatu hak diwajibkan membuktikannya adanya hak tersebut untuk itu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah atau salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.